Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwarnani dengan NIM akhir 001, Prodi D3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, angkatan 2021. Pada video kali ini saya akan membahas tentang hazard, risiko, dan juga pengendalian risiko yang dapat dilakukan. Kegiatan yang saya amati adalah pembangunan puskesmas di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian hazard, risiko, dan pengendalian yang dapat dilakukan. Sedangkan pengertian hazard menurut OSAS 18001, bahaya merupakan sumber, kondisi, atau tindakan yang mengakibatkan atau berpotensi menimbulkan kecelakaan atau cedera pada manusia, kerusakan, atau gangguan lainnya. Hazard diidentifikasi menurut jenisnya menjadi 6. Pertama, hazard ergonomi, kedua, hazard mekanik, ketiga, hazard psikologi, keempat, hazard fisika, dan kelima, hazard biologi, dan yang terakhir, hazard kimia. Sedangkan pengertian risiko merupakan segala kemungkinan terjadinya kecelakaan. Risiko timbul akibat adanya interaksi antar pekerja dengan hazard di lingkungan kerja. Terdapat 5 tahapan pengendalian hazard. Pertama, metode eliminasi, kedua, substitusi, ketiga, modifikasi engineering, keempat, administrasi, dan terakhir APD. Aktivitas yang saya observasi untuk pertama adalah aktivitas perakitan besi slof dengan kawat benrat. Pada gambar terlihat bahwa pekerja melakukan pekerjaan dengan postur tubuh jongkok. Hal ini merupakan hazard ergonomi dari pekerja tersebut. Risiko dari sikap jongkok yang dilakukan oleh pekerja adalah terjadinya muskuloskeletal disorder pada betis pekerja. Pengendalian yang dapat dilakukan dengan pertama metode eliminasi. Metode eliminasi pada hazard ini tidak diterapkan karena sulit. Selain sulit, metode ini juga tidak sesuai untuk penerapan dalam hazard ergonomi. Metode pengendalian kedua dilakukan dengan metode substitusi, yaitu mengganti pekerja dengan mesin untuk menakit besi slof. Hal ini sulit dilakukan karena hal tersebut berarti mengganti pekerja sebagai subjek yang terkena hazard. Metode pengendalian ketiga dilakukan dengan cara metode modifikasi, yaitu dilakukan dengan mengubah tempat kerja dengan menempatkan alat dan bahan sesuai dengan tinggi dan proporsi tubuh. Terlihat bahwa pada gambar pertama, pekerja melakukan pekerjaan dengan postur jongkok, sedangkan pada posisi kedua telah berganti menjadi postur tubuh berdiri, di mana berdiri merupakan postur yang dirasa cukup ergonomis untuk pekerja. Untuk metode keempat menggunakan metode administrasi, yaitu mendukung metode di atas agar pekerja dapat bekerja sesuai. Dalam hazard ergonomi, penggunaan APD dirasa kurang sesuai karena ergonomi merupakan suatu hazard yang menyerang sikap dan postur tubuh pekerja.
sehingga APD tidak digunakan untuk menanggulangi hazard tersebut. Untuk hazard yang kedua, pekerja melakukan gerakan yang berulang. Resiko yang terjadi adalah pekerja terkena carpal tunnel syndrome pada bagian pergelangan tangan. Metode yang dilakukan, eliminasi, sulit dilakukan, substitusi mengganti manusia yang bekerja menggunakan mesin, namun hal ini juga sulit dilakukan. Metode modifikasi engineering juga sulit untuk dilakukan, sehingga dilanjut ke metode administrasi. Metode administrasi dilakukan dengan mengadakan pergantian atau pergiliran jenis aktivitas, sehingga pekerja tidak melakukan pekerjaan yang berulang dalam waktu yang lama. Untuk penggunaan APD, menggunakan band yang elastis sehingga membantu pergerakan pergelangan tangan pekerja. Untuk hazard mekanik, yaitu terjadi karena besi dan benderat yang tajam. Hal ini mengakibatkan tangan pekerja tertusuk sehingga terjadi pendarahan. Untuk pertama, metode eliminasi. Metode eliminasi dilakukan dengan cara menghilangkan benderat. Namun hal ini sulit dilakukan karena benderat merupakan alat utama dari pekerjaan ini. Metode kedua yaitu substitusi. Substitusi dilakukan dengan mengganti benderat dengan kabel tis, di mana kabel tis tidak setajam benderat, namun memiliki fungsi yang hampir sama dengan benderat. Selanjutnya, metode modifikasi. Metode modifikasi dilakukan dengan mengubah benderat agar memiliki permukaan yang lebih lebar dengan cara menggabungkan dua benderat menjadi satu simpul. Untuk selanjutnya, metode administrasi. Metode administrasi dilakukan dengan memberikan tanda bahaya bahwa benderat merupakan benda tajam yang harus dilakukan dengan hati-hati. Metode APD. Metode APD dilakukan dengan menggunakan hand gloves atau sarung tangan. Hal ini dipilih karena sarung tangan merupakan hal yang dapat melindungi tangan, di mana tangan merupakan organ tubuh yang langsung bersentuhan dengan benderat dan juga besi slough. Fisika. Hazard fisika terjadi karena benderat dan juga besi slough sedikit berkarat, sehingga hal ini menimbulkan risiko tangan pekerja tetanus karena memakan besi dan kawat benderat yang berkarat. Pengendalian yang dilakukan untuk hazard ini adalah dengan mengeliminasi benderat sebagai sumber hazard. Namun kegiatan ini bertujuan untuk merakit benderat, maka hal tersebut tidak dapat dilakukan. Metode selanjutnya yaitu substitusi. Substitusi dilakukan dengan mengganti benderat yang berkarat dengan benderat yang tidak berkarat, atau jika memungkinkan menggunakan kabel tis. Metode selanjutnya yakni modifikasi. Dilakukan dengan mengubah benderat yang berkarat dengan cara mengecat benderat agar tidak berkarat lagi. Kemudian metode selanjutnya adalah administrasi. Metode selanjutnya yaitu administrasi. Administrasi dilakukan dengan menjelaskan kepada pekerja bahwa benderat memiliki potensi bahaya yang merupakan benda tajam. Metode APD menggunakan sarung tangan agar tangan terlindung dari benderat yang tajam. Selain benderat, hazard mekanik yang ditemukan pada kegiatan ini adalah bentuk tang yang tajam. Ujung tang yang tajam memungkinkan pekerja terjepit oleh tang tersebut hingga tangan pekerja mengalami pendarahan. Untuk pengendaliannya, metode eliminasi dilakukan dengan menghilangkan tang yang digunakan pekerja untuk merakit besi slough. Namun hal ini tidak dapat dilakukan karena tang merupakan alat utama pekerja. Kedua, metode substitusi dilakukan dengan mengganti tang dengan tang yang memiliki ujung yang lebih aman untuk pekerja. Metode modifikasi dilakukan dengan cara mengubah ujung tang menjadi lebih tumpul atau dengan mengubah ujung tang menjadi lebih lebar sehingga pekerja dapat melihat ujung tang dan meminimalisir terjadinya tangan pekerja terjepit. Untuk selanjutnya dilakukan dengan metode administrasi. Dilakukan dengan memberikan pengertian kepada pekerja bahwa tang merupakan benda yang dapat menjepit tangan dan merupakan benda yang berbahaya. Selanjutnya, metode APD menggunakan sarung tangan karena sarung tangan dapat melindungi. Hazard selanjutnya merupakan hazard biologi. Pada era sekarang merupakan era pandemi COVID-19. Oleh karena itu, hazard yang timbul merupakan hazard yang timbul karena COVID-19.
Metode eliminasi hazard ini dilakukan dengan penyemprotan desinfektan ke tempat kerja di mana pekerja melakukan pekerjaan. Metode substitusi sulit dilakukan karena COVID-19 merupakan suatu hal renik yang sulit untuk digantikan. Pemodifikasian juga sulit untuk dilakukan, sehingga dilanjutkan dengan metode selanjutnya, yakni metode administrasi. Metode administrasi dilakukan dengan cara menyediakan ruangan bagi pekerja yang dirasa memiliki gejala terpapar COVID-19, mengadakan pengecekan baik suhu tubuh dan kondisi tubuh kepada pekerja sebelum masuk ke lingkungan kerja. Selain itu, mengadakan pemantauan kepada setiap pekerja, khususnya pekerja yang terindikasi terjangkit COVID-19, serta melakukan isolasi kepada pekerja yang telah terkonfirmasi terpapar COVID-19. Untuk selanjutnya APD. APD untuk hazard biologi ini, khususnya tentang virus COVID-19, dilakukan menggunakan face shield ataupun coverall, sehingga tubuh tidak terpapar langsung dengan lingkungan. Hal ini mengurangi persentase terjangkit COVID-19. Untuk hazard selanjutnya adalah hazard fisika, yakni panas matahari. Panas matahari yang ada menimbulkan heat stress maupun heartburn pada pekerja. Eliminasi sulit dilakukan karena matahari merupakan objek alam yang bersifat alami dan juga permanen. Metode selanjutnya adalah metode substitusi, namun metode ini juga sulit untuk dilakukan. Selanjutnya adalah metode modifikasi. Modifikasi dilakukan dengan cara mengubah lingkungan kerja sehingga ramah untuk pekerja. Padahal ini dilakukan dengan cara membuat penutup atas pada lingkungan pekerja sehingga pekerja tidak terpapar secara langsung oleh sinar matahari. Untuk selanjutnya adalah hazard psikologi. Dapat dilihat, foto ini merupakan foto yang saya ambil sekitar pada November awal, dan sekarang puskesmas tersebut telah jadi, dan berikut merupakan fotonya. Kurun waktu kurang lebih 2 bulan, pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja telah selesai. Tentunya hal ini menimbulkan suatu beban psikologi sendiri bagi pekerja. Hazard psikologi yang mungkin muncul adalah beban kerja yang berlebihan, waktu kerja yang tidak terbatas, dan bahkan saya sering melihat pekerja-pekerja hingga malam hari karena ngebut untuk melakukan tender yang agar cepat selesai. Risiko yang timbul adalah stres, kemudian depresi akibat terlalu banyak tekanan yang diterima. Untuk pengendaliannya dilakukan dengan metode eliminasi dan juga substitusi. Sulit dilakukan karena hazard psikologi merupakan hazard yang menyerang mental pekerja. Untuk modifikasi, mengubah pola pikir pekerja bahwa pekerjaan yang ia lalui dan beban yang ia terima merupakan beban kelompok yang harus diterima sebagai tim. Untuk administrasi, dilakukan dengan menyediakan layanan psikologi bagi pekerja yang dirasa memang membutuhkan pelayanan psikologi. Untuk metode APD sendiri kurang tepat untuk diterapkan pada hazard psikologi, mengingat hazard psikologi merupakan hazard yang menyerang mental, bukan termasuk hazard yang menyerang fisik. Segala tindakan merupakan bentuk antara interaksi. Pada foto tersebut, pada awalnya pekerja melakukan pekerjaan dengan postur jongkok. Hal ini merupakan faktor yang berbahaya karena pekerja melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ergonomi. Jadi untuk awalnya pekerja telah melakukan Nang mlaku.
Aku tak tutus no. Jalan. Oke, jalan. Tak akan. Di sini. Sini. Nanti link guys. Sak mulai ya.